Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Ijatorik dari kelas 2B. Ingin mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang titrasi asam dan basa. Eh, Apa sih yang dimaksud dengan titrasi itu? Titrasi adalah suatu metode penentuan kadar atau konsentrasi suatu larutan dengan larutan lain yang telah diketahui konsentrasinya. Eh, Di sini yaitu ada dua prinsip titrasi asam basa. Yang pertama yaitu titrasi asam basa melibatkan asam maupun basa sebagai penitran atau titer ataupun titran. Titrasi asam basa berdasarkan reaksi penetralan. Yang kedua yaitu kadar larutan asam ditentukan dengan menggunakan larutan basa dan sebaliknya. Titran ditambahkan titer sedikit demi sedikit sampai mencapai keadaan ekuivalen, atau yang artinya secara stoikiometri titran dan titer tepat habis bereaksi. Keadaan ini disebut sebagai titik ekuivalen. Larutan yang akan ditentukan kadarnya disebut sebagai analit dan biasanya diletakkan di dalam Erlenmeyer. Sedangkan larutan yang telah diketahui konsentrasinya itu disebut sebagai larutan standar atau titer dan diletakkan di dalam buret. Di sini yaitu ada beberapa peralatan yang digunakan untuk titrasi asam basa. Yang pertama yaitu buret. Eh, Buret yaitu alat untuk tempat larutan standar yang dipakai biasanya memiliki skala 50 mili. Skala 0 terletak di atas dan skala 50 terletak di bawah. Sebelum dipakai, ada baiknya buret dibersihkan dengan larutan K2CR2O7, kemudian bilas dengan Aquades. Yang selanjutnya yaitu ada Erlenmeyer. Erlenmeyer yaitu tempat analit diletakkan. Gunakan Erlenmeyer ukuran sedang yaitu 250 mili untuk proses titrasi untuk proses titrasi, sebab Erlenmeyer ukuran ini enak dipegang dan kita lebih leluasa untuk mengocok Erlenmeyer. Yang selanjutnya yaitu ada pipet. Eh, Pipet yaitu alat untuk mengambil indikator. Bisa diingat, satu pipet volumenya kira-kira 1 mili. Yang selanjutnya yaitu statif. Statif yaitu alat untuk meletakkan buret agar bisa berdiri tegak. Sebelum meletakkan buret ke statis, ada baiknya Anda melapisi dengan kertas atau tisu agar pegangan statis tidak langsung kena dinding luar buret. Yang selanjutnya yaitu ada labu ukur. Labu ukur digunakan untuk membuat larutan standar. Yang selanjutnya ada pipet ukur. Bisa diingat untuk mengambil larutan analit dengan volume tertentu, misalnya 10 mili atau 20 mili. Yang terakhir yaitu ada karet penghisap. Alat ini digunakan untuk menghisap larutan pada waktu kita mengambil larutan dengan menggunakan pipet ukur. Ini merupakan contoh gambar dalam melakukan titrasi. Gambar pertama yaitu 50 mili buret ini berisi NaOH yang konsentrasinya sudah diketahui. Kemudian NaOH tersebut dicampurkan dan diaduk. Dan ini adalah hasil dari pencampuran NaOH tersebut, atau yang bisa dibilang hasil. Yang selanjutnya yaitu ada syarat-syarat titrasi. Yang pertama yaitu reaksi kimia antar analit dan titran diketahui dengan pastinya dan jelas produk-produk apa yang akan dihasilkan nantinya. Mana reaktan dan produk apa yang akan dihasilkan harus jelas dan pasti. Yang selanjutnya yaitu reaksi harus berjalan dengan cepat. Selanjutnya harus ada sesuatu yang bisa menandakan atau mengindikasikan bahwa reaksi antara analit dengan titran sudah ekivalen secara stoikiometri, baik itu dengan perubahan warna, perubahan arus listrik, perubahan pH, dengan penambahan indikator atau apapun yang bisa digunakan untuk mengamati perubahan tersebut. Yang selanjutnya yaitu tidak ada hal lain yang mengganggu reaksi antara analit dengan titran.
Yang terakhir yaitu reaksi antara analit dengan titran harus memiliki kesetimbangan jauh ke arah kanan, yang artinya kesetimbangannya mengarah ke arah pembentukan produk. Hal ini untuk memastikan secara kuantitatif reaksi bisa dihitung dan memastikan titik akhir titrasi bisa diamati. Di sini ada larutan standar. Larutan standar sendiri yaitu larutan yang disiapkan dengan cara menimbang secara akurat suatu zat yang memiliki kemurnian tinggi dan melarutkannya dengan sejumlah pelarut tertentu dalam labu ukur. Larutan standar terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada larutan standar primer dan yang kedua yaitu ada larutan standar sekunder. Larutan standar primer yaitu larutan standar yang dipersiapkan dengan menimbang dan melarutkan suatu zat tertentu dengan kemurnian tinggi, atau konsentrasinya diketahui dari massa volume larutan. Sedangkan larutan standar sekunder itu sendiri yaitu larutan dengan konsentrasi tertentu dan kemudian kita mentitrasinya dengan larutan standar primer. Di sini ada syarat zat yang bisa dijadikan standar primer. Yang pertama yaitu harus 100% murni. Yang bisa diartikan 100% murni itu 100% murni larutan. Zat tersebut harus stabil baik pada suhu kamar ataupun pada waktu dilakukan pemanasan. Standar primer biasanya dikeringkan terlebih dahulu sebelum ditimbang. Yang selanjutnya itu syaratnya mudah diperoleh. Selanjutnya biasanya zat standar primer memiliki massa molar atau mR yang besar. Hal ini untuk memperkecil kesalahan relatif atau error pada waktu proses penimbangan. Menimbang zat dalam jumlah besar memiliki kesalahan relatif yang lebih kecil dibanding dengan menimbang zatnya dalam jumlah yang lebih kecil. Zat tersebut juga harus memenuhi persyaratan teknik titrasi. Yang selanjutnya yaitu ada titik ekuivalen. Titik ekuivalen tersebut yaitu titik di mana titrasi mencapai setara secara stoikiometri. Yang selanjutnya ada titik akhir titrasi. Titik di mana proses titrasi diakhiri disebut sebagai titik akhir titrasi. Ditandai dengan indikator sehingga mudah dilihat secara manual. Kemudian, jarak antara titik ekuivalen dan titik akhir titrasi tidak boleh terlalu jauh, sehingga akan mempengaruhi hasil akhir titrasi tersebut. Di sini ada cara untuk mengetahui titik ekuivalen. Ada dua cara umum untuk mengetahui titik ekuivalen pada titrasi asam basa. Yang pertama yaitu memakai pH meter untuk memonitor perubahan pH selama titrasi dilakukan. Kemudian membuat plot antara pH dengan volume penitran untuk memperoleh kurva titrasi. Titik tengah dari kurva titrasi tersebut adalah titik ekuivalen. Yang kedua yaitu memakai indikator asam basa. Indikator ditambahkan pada sampel sebelum proses titrasi dilakukan. Indikator ini akan berubah warna ketika mendekati titik ekuivalen terjadi, yang kita sebut titik akhir titrasi. Pada saat itulah titrasi kita hentikan. Di sini ada gambar indikator yang digunakan dalam titrasi asam basa. Ada kuning metil, biru bromfenol, jingga metil, hijau bromkresol, merah metil, ungu bromkresol, biru bromtimol, merah fenol, merah kresol, birotimol, fenolftatein, dan timol ftalein. Di sini juga yaitu untuk jingga metil jika pH larutannya di bawah 3,1 akan berwarna merah. Jika pH larutan di atas 4,4 akan berwarna kuning. Konsentrasi ion hidronium berpengaruh pada struktur dan warnanya. Kemudian contoh selanjutnya yaitu indikator fenolftalein. Dalam suasana asam tidak berwarna. Dalam suasana basa, fenolftalein terdeprotonasi melepaskan 2 ion H+, sehingga terjadi
lokalisasi elektron yang lebih panjang dan fenolftalein berwarna merah jambu. Kemudian ada pemilihan indikator asam basa, yaitu yang pertama indikator asam basa yang dipilih harus disesuaikan dengan senyawa yang bertindak sebagai sampel dan penetrasi. Yang kedua yaitu prinsip pemilihan indikator adalah apabila perubahan warna indikator sesuai dengan pH larutan saat titik ekivalen. Untuk mengetahui titik ekivalen secara teoritis dapat dihitung dari pH garamnya. Di sini ada 3 jenis sifat garam, yaitu garam asam, garam netral, dan garam basa. Di sini terdapat jenis volumetri asam basa. Dalam reaksi netralisasi asam dan basa, konsentrasi H+ atau pH larutan bervariasi. Perhitungan ini dapat dilakukan dengan membagi jumlah mol asam atau basa yang tinggal dengan volume larutannya. Perhitungannya akan lebih rumit bila kombinasi asam lemah dan basa kuat atau yang melibatkan asam kuat dan basa lemah. H+ ini akan bergantung tidak hanya pada asam atau basa yang tinggal, tetapi juga hidrolisis garam yang terbentuk. Di sini terdapat 4 jenis titrasi asam basa, yaitu yang pertama titrasi asam kuat dengan basa kuat. Pada titrasi asam kuat dan basa kuat ini, pada akhir titrasi tersebut akan terbentuk garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. Misalnya ketika HCl ditambahkan dengan NaOH, maka akan menjadi NaCl plus H2O. Yang selanjutnya yaitu ada titrasi asam lemah dan basa kuat. Pada titrasi asam lemah dan basa kuat, pada akhir titrasinya akan terbentuk garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat tersebut. Misalnya di sini ada asam asetat dengan NaOH yang dicontohkan dengan CH3COOH. Jika ditambahkan dengan NaOH, maka akan menjadi CH3COONA plus H2O. Selanjutnya yaitu ada titrasi basa lemah dan asam kuat. Pada titrasi basa lemah dan asam kuat, pada akhir titrasi tersebut yang akan terbentuk yaitu garam yang berasal dari basa lemah dan asam kuat tersebut. Misalnya NH4OH dan HCl. Ketika NH4OH ditambahkan dengan HCl, maka akan menjadi NH4Cl plus H2O. Titrasi asam lemah yang terakhir yaitu yang keempat ada titrasi asam lemah dan basa lemah. Pada akhir titrasi asam lemah dan basa lemah akan terbentuk garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah tersebut. Misalnya asam asetat dan NH4OH. Ketika CH3COOH ditambahkan dengan NH4OH, maka akan menjadi CH3COONH4 plus H2O. Nah, selanjutnya ada pH larutan itu sendiri tergantung dari harga Ka dan Kb. Bila dinyatakan Ka lebih besar daripada Kb, larutan akan bersifat asam. Begitu juga sebaliknya. Bila Kb lebih besar daripada Ka, maka larutan akan bersifat basa. Ini mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Mungkin masih banyak kekurangan dan banyak salah-salah kata dikarenakan saya pun masih belajar dalam hal ini.
Terima kasih. Itu saja presentasi yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.